I've been up and I've been down and I done seen it all. Was in the gym working my shot, now they pass me the ball. They never answer when I call, now I'm the one they call. I done been up and I've been down and I done seen it all. Crazy when you really gotta get it out the mud. Ducking paparazzi ain't the same as ducking slugs. Keep your circle small cause they be faking with the love. And always have your own back if push come to shove. Mama said we been but never focus, they be watching. No matter how much they tell you to stop, don't never stop it. Coming from the trenches, we don't get too many options. The feds always got their eyes on you like you been up and I've been down and I done seen it all. Was in the gym working my shot, now they pass me the ball. They never answer when I call, now I'm the one they call. I done been up and I've been down and I done seen it all. I've been up and I've been down and I done seen it all. Was in the gym working my shot, now they pass me the ball. They never answer when I call, now I'm the one they call. Pertama aku ditemani Bapak Sidik. Iseng sih ini memenuhi permintaan kawan-kawan. Kita sekarang lagi ada di Jalan ABC, mau hunting ceria. Jalan ABC itu daerah mana, Pak? Daerah kalau misalkan ke Bandung tuh dari alun-alun lah, dekat-dekat alun-alun, dekat Braga tuh. Jadi kalau mau hunting tuh bisa tuh dari Braga ke ABC, semuter ke alun-alun. Berarti paket lengkap. Nggak terlalu jauh juga ya dari kota ya, Pak? Nah, ya Bandung kota lah, pusat kota. Pusat kota. Berarti ini view-nya kebanyakan emang pertokoan gini, Pak? Nah, kalau misalnya ke alun-alun nih ya, hunting tuh enaknya hunting street gitu-gitu, soalnya banyak aktivitas di sini. Oh gitu, Pak. Sama landscape, sama arsitektur bisa. Jadi emang buat hunting-hunting street gitu ya? Hunting street nih boleh gitu. Saya banyak yang jualan gitu. Jadi kata Pak Sidik, ini emang lokasinya emang sering dipakai sih buat anak-anak street, khususnya di Bandung. Untuk pagi ini cerah banget. Biasanya pagi udah mendung sih di Bandung, cuman ini lagi bagus aja. Jadi perfect lah buat ngambil foto, juga pencahayaannya cukup bagus. Sama satu lagi, kemarin saya udah janji ke teman-teman buat bikin sinematik juga, nanti di review hasilnya kayak gimana. Untuk video kali ini emang ngambilnya full time slow motion, jadi mencoba fitur baru dari Canon R5 untuk ambil detail-detail, terus ambil aktivitas, ambil BTS videonya Pak Sidik buat TikTok katanya. Jadi gas. Ini ke arah mana, Pak, kita, Pak? Kita mau ke arah alun-alun, guys. Kalau dari sini ke alun-alun jaraknya lama nggak? Enggak sih, bisa lama, menitan lah. Menitan. Kata Pak Sidik, dari jalan dari jembatan tadi nggak lama, sekitar 10-15 menit lah untuk menuju alun-alun. Jadi ini sentral kota banget gitu ya. Ini udah di spot kedua. Tadi jadi jalan dari jembatan, terus tiba di sebuah perbatasan nih yang mengarah ke alun-alun. Ini udah deket alun-alun.
Ini Pak Sidik lagi ngambil gambar. Nah sekarang kita lagi di alun-alun nih. Nah kalau misalnya kalian yang mau hunting ke alun-alun, itu tuh enaknya sebenarnya kalau misalnya mau nyari aktivitas gitu ya yang lagi rame, sebenarnya sorean ke malam sih biasanya ya. Soalnya, Kebanyakan sore ya, ke malam. Aktivitasnya malam. pada lebih stabil ya. Kalau jam segini mungkin pada orang kerja masih gitu. siap-siap kalau jam segini. Sebenarnya kalau jam segini tuh enaknya nyari human interest atau ke street, karena kan ini aktivitas orang-orang lagi pada nyiapin buat jualan gitu-gitu lagi. Jadi aktivitasnya tuh kayak Jalanan asik juga gitu, nggak ya. terlalu rame juga gitu ya. Terus kalau misalnya mau nyari-nyari hunting komposisi pakai shadow gitu sih bagusnya. Bisa manfaatin beberapa lokasi. Jadi kata Pak Sidik jam segini itu enaknya ngambil aktivitas human interest dan aktivitas apa ya, ngambil shadow light. Soalnya cahayanya lagi bagus banget dan recommended buat apa ya, yang mau eksperimen di shadow entah itu aktivitas human interest. Dan kebanyakan sih orang-orang di sini atau pelaku bisnis mikro ini lagi nyiapin apa ya, persiapan buat dagangan. Jadi cocok juga buat diambil momennya. Kita lagi istirahat sebentar, ngopi-ngopi dulu lah. Jadi habis jalan sehat, si Pak Sidik lagi latihan fitness. Tuh, Kita lagi ke gym. dia fair banget ya ngevlog pakai ginian. Ini udah setengah kilo. Ini sekilo setengah lumayan. Kalau aku mah anjir, fair banget ya. Pagi-pagi udah jalan jauh nge-gym lagi kan. PR gitu. Hanya orang-orang gabut. Ini latihan buat naik gunung bawa gimbal. Oh iya, mantap. Belum ada anjir pendaki yang niat gitu. Misal mau muncak Semeru bawa gimbal gini. Ntar ke Semeru kita bawa gimbal ya. Kebayang jalannya kayak gimana. Sambil menunggu Pak Sidik ngambil gambar, saya mau menghabiskan kopi agar mempercepat waktu kita pengambilan gambar di tempat yang lainnya. Buat hunting kali Apa? ini, tipsnya apa? Tipsnya sih kalau misalnya Dengan mau- cuaca cerah kayak gini. kalau cuaca cerah kayak gini, sebenarnya enaknya tuh sebenarnya mainin shadow sih. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya pakai aktivitas gitu yang kan, karena ini kalau misalnya kondisinya lagi cahaya keras kayak gini, otomatis shadownya pasti kenceng banget kan, tuh kontrasnya pasti kontras banget. Jadi mungkin salah satu tips adalah coba mainin di bagian shadownya. Jadi mungkin kita bisa ngambil perspektif atau ngambil sudut pandang dari si shadownya itu, karena pasti shadownya kenceng banget. Tapi Kalau tetap kondisi pakai kontrasnya. rule of third lah. Iya, pasti pakai. Dan biasanya sih kalau mau ngambil shadow emang harus under exposure ya Pak? Iya, kalau misalnya mengambil shadow harus agak sedikit under exposure. Jadi biar detail di bagian highlight juga kelihatan. Ini gue salah satu tips. Kalau misalnya kalian hunting dengan kondisi yang cahayanya keras kayak gini, jadi mendingan pakai teknik under exposure mungkin ya, karena biar sih detail di bagian highlightnya nggak wash out, nggak hilang. Karena kalau misalnya detail udah hilang, itu nggak bisa dibenerin di editing sih. Kecuali kalau misalnya iya. manipulasi ya. Kalau manipulasi mungkin masih bisa, cuman kalau misalnya kita shoot overexposure nih sampai detailnya hilang, terus mau dibenerin di Lightroom itu susah sih. Benar. Ya, nggak bisa sih. Sama satu lagi Pak Sidik, Apa-apa? mungkin kalau yang males buat nyeting mungkin bisa pakai filter ya Pak? Iya, bisa pakai filter kalau misalnya kondisi lagi kayak gini. Mungkin kalau misalnya video bisa pakai ND itu. Pakai ND, kalau nggak biar nggak mantul bisa pakai CPL. Ya banyak lah filter yang bisa kita pakai. Mantap. Saran Pak Sidik tadi kalau mau ngambil fotografi shadow lah, istilahnya shadow art, itu harus under exposure. Dan salah satu tipsnya kalau buat ambil video ya pakai ND, bisa ND 16, bisa pakai ND 64, dan di atasnya lagi itu tergantung kebutuhan sih. Kalau cahaya-cahaya kayak jam-jam 9, jam 10 ya ND 16 atau 64, tapi di 1/1000 atau 1/1250 itu masih ngangkat.
ya Pak? Masih kita ganti lens aja. Tiap lokasi fitness ya Pak? Demi ke Gunung Bogimba. Jadi kita lanjut ke spot ketiga. Kayaknya sih back to Braga Street. Jadi kita jalan ke Braga, tapi tetap balik ke mana dulu Pak? Jalan ABC dulu, kita mau ngambil motor dulu. Nah ya, kita mau ngambil motor dulu ke jalan ABC, terus langsung moving ke Braga Street. Let's go. Sekedar tips kawan-kawan kalau mau mengambil fotografi street, jadi usahakan perkuat insting ya Pak ya. Jadi kalau mau ngambil street tuh objek apapun bisa jadi sih Pak ya. Bisa, kalau misalnya sebenarnya street itu menurut gue ya, street itu adalah salah satu genre fotografi yang bisa ngelatih sense kita sih. Insting kan kalau misalnya street kita nggak bisa ngulang momen kan. Iya betul. Kita nyari momen, jadi jepret kita ngelatih insting kita dan supaya dapat momen yang pas. Mantap. Nah ini kita lewat apa? Tipografi yang tulisan paling legendaris. Ini biasanya shot movie ada di sini Pak. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, tapi jauh dari itu melibatkan perasaanmu bersamaku ketika sini. Mantap. Itu puitis sekali itu ya. Cocok lah buat generasi galau. Kita udah di daerah mana ini Pak? Gedung Merdeka ya? Ini kita di Asia Afrika. Kita mau nyebrang ke arah Braga Street seperti yang udah tadi saya omongin sama Sidik. Ini cukup ramai Pak ya? Ramai pisan. Ramai lah lumayan sih, tapi nggak seramai kalau weekend sih. Ini udah jam-jam efektif Pak ya? Udah jam-jam efektif, jadi kalau nyebrang juga harus hati-hati soalnya banyak kendaraan yang kenceng nih. Juga banyak objek nih buat dijadiin bahan foto street. Kita lihat banyak sepeda kuno gitu. Estetik lah kalau buat difoto. Ini udah nyampe Braga. Tadi kita berangkat dari jalan mana tadi? ABC ya? Dari jalan ABC. Ya 20 menit tuh. 15 menit lah dari jalan ABC, terus kita udah nyampe Braga. Kondisi jalan cukup udah ramai karena udah siang juga. Jadi kita mau ngapain nih Pak Sidik? Sekarang kita mau istirahat dulu, kita mau ke Indomaret Point. Ya, nyari yang dingin-dingin lah. Dari minum dulu, habis itu nanti eksperimen shoot lagi di daerah Braga. Sebelumnya udah ya, udah pernah kesini ya? Udah pernah kesini, cuman kita ambil feel yang beda karena kemarin udah pagi ngambilnya, tapi ini ngambil rada siang dikit. Jadi lebih banyak aktivitas dan lebih banyak objek yang bisa kita ambil. Untuk hasilnya kita kasih tahu. Ini cari apa nih Mas Sidik? Ini bedanya apa nih? Harutan Capaki 3 yang ini sama Harutan Capaki 3 yang ini. Oh, bedanya itu apa? Kayaknya yang ada ini badaknya atau yang ada kakinya? sama-sama berfungsi itu Pak Sidik buat penyegaran tenggorokan. Tapi kalau kata tipi-tipi yang ada badaknya Oh ya. atau yang ada kakinya? Apa aja lah Pak Sidik, yang penting seger lah. Sambil nyantai-nyantai nungguin tenggorokan basah Pak Sidik. Gimana? Jadi bagi tips sedikit Pak Sidik atau pengalaman lah sekitar dunia street fotografi. Sebenarnya kalau street tuh, kalau gue sendiri tuh Suka dukanya?
nggak terlalu pengalaman banget lah ya. Cuma sekarang juga masih ya baru-baru lah hunting street. Cuman kalau misalnya saya pengalaman gue sendiri, kalau misalnya mau hunting street itu yang paling penting momennya sih. Momennya, karena kan kebanyakan orang tuh fokusnya sama gear nih kayak Iya sih. iya kan, kayak ini aduh kameranya nggak mendukung buat hunting street lah, kameranya kurang, jadi minder sendiri, gitu. Sebenarnya kalau hunting street tuh fokusnya sama momen sih. Jadi meskipun pakai HP, meskipun pakai smartphone doang, sebenarnya tetap bisa menghasilkan sebuah foto street yang bagus asal momennya sama komposisinya bagus sih. Iya, karena ada beberapa teman gue juga di Instagram yang sebenarnya dia foto-foto cuma pakai HP doang, tapi kalau misalnya kalian lihat hasilnya mungkin kayak kalian tuh ngerasa ini fotonya pakai mirrorless atau enggak DSLR gitu. Cuma sebenarnya dia pakai HP doang. Jadi sebenarnya kalau street itu yang penting adalah momen sama sih gimana cara kan kalau misalnya kita hunting street tuh momennya nggak bisa kita rencanakan kan. Iya betul. Nah jadi sebenarnya kita tuh harus ngelatih gimana caranya kita ngedapetin momen yang pas dengan komposisi yang pas. Mantap. Itu susah sih. Ya itu susah sih. Karena kadang-kadang ada momennya pas tapi komposisinya yang susah gitu. Jadi nggak pas atau melewati roll of third gitu. Jadi menurut gue sendiri kalau misalnya seorang fotografer street yang bagus itu adalah dan yang berpengalaman nih ya, ketika dia bisa dapetin momen yang pas dengan komposisi yang pas. Nah gitu itu. Karena itu nggak bisa keulang 2 kali sih. Gitu dan nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan kalau street itu. Bener-bener. Tapi menurut Pak Sidik ada nih yang emang foto street gitu. Tapi itu diadeganin menurut Pak Sidik gimana itu? Jadi pura-puranya nih ya, dia nyewa aktor atau nyewa apa gitu dibayar buat apa namanya buat aktivitas street tapi momennya dapet roll of-nya dapet karena apa karena di direct gitu gimana? Sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih ya, karena kalau misalnya kita foto tuh akhirnya kan tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau misalnya emang tujuan foto street itu untuk menggambarkan situasi atau fakta yang ada di lapangan, sebenarnya kalau tujuannya ke situ sebenarnya nggak bisa didirect sih, karena itu bakal memanipulasi fakta yang ada di lapangan gitu sih. Jadi kan kadang-kadang ada yang kan kalau bisa kita foto street itu sama kayak foto jurnalistik ya, mirip-mirip foto jurnalistik. Jadi kalau misalnya tujuan kita untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang ada di lapangan, ya udah kita nggak bisa ngedirect dan kita nggak bisa ngubah fakta yang ada di lapangan gitu sih. Tapi kalau yang di direct itu termasuk foto street apa enggak? Kalau yang di direct kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke kalau di direct ya. Kalau misalnya street, kalau misalnya berdua lebih ke ini sih, foto-foto kayaknya lebih ke foto apa ya kalau di direct gitu ya. Kalau HI termasuk di direct ya? Human interest. Kalau human interest itu termasuk sih, kayaknya masuk ke HI. Soalnya HI, karena kalau misalnya kita human interest kan kadang-kadang ada yang emang di direct modelnya itu supaya atau talentnya itu ngeliat ke kamera kan. Kayak misalnya kita foto human interest pendekatan itu sama misalnya sama petugas, kalau enggak saya sama yang jual jeruk atau enggak jual sayuran, terus kayak kita pengen dapetin ekspresinya, otomatis talent-talentnya harus kita arahin buat ngeliatin kamera gitu. Jadi itu bisa masuk sih bener-bener. Iya, termasuk HI juga kan. Itu masuk soalnya HI. orang pernah dapet nih di pelajaran di kuliah, ya debat sih antara foto street yang di direct sama yang enggak. Terus ada argumen lagi kalau foto yang street di direct itu kayaknya bukan termasuk street karena street fotografi itu pure moment gitu, nggak ada direct atau sentuhan arahan sedikit pun gitu pasti di. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya kita pengen foto arsitektur misalnya, kalau bisa foto arsitektur kadang-kadang biar ngeliatin kayak perspektifnya antara orang dengan bangunan itu kan bisa aja tuh, kayak kita ngedirect orang supaya pas si komposisinya di situ, kita nempatin orang di situ, dan kita fokusnya sama si bangunannya juga masuk direct kan. Nah jadi iya sih bener tadi itu kalau misalnya di direct itu bisa masuk ke HI sih human interest. Mantap. Kan ke apa ya, dia lebih ke ingin fokus kepada biar orang tuh merasa simpati kan. Jadi memainkan rasa simpati dan empati orang yang melihat foto itu kan. Berarti untuk HI emang ada yang di direct, ada yang pure dari orangnya sendiri gitu ya. Untuk mendapatkan apa ya, feel yang lebih bagusnya di direct pasti. Kan soalnya ada yang ini juga nih, ada yang suka nanya kalau misalnya foto street mendingan izin dulu atau enggak. Nah iya banyak sih pertanyaan kayak gitu. Kalau misalnya pengalaman gue sendiri nih, kalau misalnya foto street itu nggak izin dulu sih. Kenapa nggak izin? Karena yang pertama kita tuh pengen dapat momen aslinya. Karena kalau misalnya kita izin, otomatis kayak orang ini tahu nih dia di foto gitu kan. Jadinya kayak mungkin ada ya pure estetiknya jadi hilang nanti. Gitu.
Nah cuman kalau misalnya etikanya nih ya, gue etikanya adalah kita nggak apa-apa izin, kita nggak apa-apa nggak izin nggak bilang. Cuman kita juga harus tahu etika. Jadi kadang jangan sampai foto yang kita upload tuh malah menimbulkan kesan negatif, kalau enggak kesan bikin orang lain yang lihat foto itu jadi ada multitafsir gitu. Jadi kan gitu orang yang difoto tuh jadi malu gitu. Iya, malu. Jangan sampai kita ngefoto orang dengan konsep street tapi orang yang kita foto tuh jadi apa ya? Jadi punya rasa malu gitu karena fotonya kita posting. Jadi kalau misalnya saran gue sendiri adalah ketika foto street lihat dulu nih kalau misalnya kalian yang ada di foto itu kalian bakal malu nggak kalau bisa diupload? Iya sih. Ya, jangan sampai kita ketika foto street kalau sepengalaman gue jangan sampai kita jadi mempermalukan orang lain sih. Ya kembali ke diri kita masing-masing aja ya Pak Sidik ya. Jadi sebagai fotografer ya paling nggak tahu lah etika mana yang itu layak diposting atau enggak. Saran gue sih gitu. Karena kalau misalnya banyak juga kan yang bilang kayak kalau misalnya nggak izin takut jadi nggak enak juga sama orangnya atau gimana. Menurut gue selama fotonya itu nggak bermasalah dan nggak mempermalukan orang lain nggak apa-apa sih. Karena kalau misalnya kita difoto lagi candid pun kalau misalnya emang ekspresinya bagus itu nggak apa-apa juga menurut gue gitu sih. Mantap Pak Sidik. Itu pengalaman gue ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau misalnya kalian setuju ya mungkin syukurlah. Kalau ada yang saran lebih buat street fotografi itu apa bisa nanti mungkin ada yang lebih berpengalaman taruh di kolom komentar bisa. Kita sharing-sharing bareng di dunia fotografi. Itu juga sama-sama sih aja lah ya. Iya. Jadi kita meskipun mungkin dianggap wah suhu tapi nggak ada suhu itu. Jadi meskipun dosen pun masih belajar lagi Pak ya untuk mendalami sebuah ilmu ya Pak. Jadi kalau fotografi nih ya, apalagi yang berhubungan dengan digital tuh setiap waktu tuh berubah dan berkembang gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sesuatu yang berhubungan sama teknologi, kita nggak bisa strict dan kita nggak bisa dipatok di satu saya kayak kita matok harus gini gitu karena setiap yang berhubungan dengan teknologi setiap hari itu berubah, setiap hari berkembang gitu. Pasti itu. Soalnya teknologi dan ilmu tuh nggak ada matinya Pak Sidik ya. Nggak ada matinya. Dia kita harus ya mau nggak mau kita harus fleksibel dan mengikuti zaman itu. Iya. Di atas teori ada teori lagi Pak. Iya. Jadi tadi udah ngambil beberapa footage di Braga, terus kalian foto produk juga, terus ketemu sobat kita. Siapa nih? Di channel mana nih? Masuk channel mana nih gua? Masuk Trans TV. Trans TV. Enggak, jadi nemenin Bapak Oki buat shoot produk tadi. Colongan ditelepon dadakan buat katanya ada endorse. Beliau ini ada endorse banyak banget dan ya lumayan lah. Dapat kita mau ya? Hah? Iya ya. Program kita banyak endorse. Kagak buat take shoot bentar tadi ada titipan juga kemarin Pak buat diambil gambarnya. Oke, ditunggu aja lah hasilnya. Pokoknya nggak sabar, yang jelas talentnya mantap dan hasilnya pastinya harus mantap. Yakin.